Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi geometri ruang, apakah teman-teman tahu nggak sih apa itu geometri ruang? Nah, geometri ruang ini merupakan bangun ruang yang terbentuk karena adanya himpunan titik, garis, dan bidang yang membentuk R3 kuadrat atau juga disebut dengan ruang. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di bawah ini, terdapat gambar titik, garis, dan bidang yang mana merupakan himpunan titik, garis, dan bidang inilah yang nantinya membentuk ruang atau disebut dengan geometri ruang. Pada kali ini, saya akan membahas dua pokok pembahasan mengenai geometri ruang. Yang pertama yaitu titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Yang kedua, jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang. Selanjutnya, titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang terbagi atas 5 kedudukan. Yang pertama, kedudukan titik terletak pada garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang terakhir, kedudukan bidang pada bidang lain. A. Titik yang terletak pada garis. Pada gambar terlihat bahwa titik A terletak pada garis. Nah, B. Titik yang berada di luar garis. Nah, pada gambar terlihat pada titik B berada di luar garis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat sebuah garis G. Di sini kita akan melihat titik yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Sedangkan titik yang berada di luar garis G adalah titik D, C, E, F, G, dan H. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. A. Titik yang terletak pada bidang. Contohnya pada gambar terlihat titik C berada pada bidang alfa. B. Titik yang berada di luar bidang. Nah, pada gambar terlihat titik D berada di luar bidang beta. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Terdapat bidang D, C, G, H pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini titik yang berada pada bidang D, C, G, H adalah titik D, C, G, dan H. Sedangkan titik yang berada di luar bidang adalah titik A, B, E, dan F. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. A. Dua garis berpotongan. Terlihat pada gambar di bawah garis H dan garis G berpotongan dan terdapat sebuah titik potong yaitu titik A yang juga merupakan titik persekutuan. B. Dua garis yang berhimpit. Pada gambar di bawah ini terlihat garis G dan garis H yang merupakan dua buah garis yang berhimpit, sehingga kedua garis tersebut akan memiliki lebih dari satu titik persekutuannya. C. Dua garis bersilangan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini terlihat garis G dan garis H yang saling bersilangan, sehingga dia tidak memiliki titik perpotongan dan tidak terletak pada dalam satu bidang. Dan yang terakhir D. Dua garis yang sejajar. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, garis G dan garis H terdapat dua buah garis yang sejajar. Di sini terlihat bahwa garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan dan terletak dalam satu bidang. Nah, contohnya yaitu pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini memiliki sebuah garis G. Nah, di sini dapat terlihat bahwa garis G akan berpotongan dengan rusuk AD, BC, AE, dan BF. 4. Kedudukan garis terhadap bidang. A. Maka terlihat pada gambar di bawah bahwa garis G terletak pada bidang alfa, maka akan terdapat dua atau lebih titik persekutuannya. B. Garis G sejajar dengan bidang alfa, maka tidak terdapat juga titik persekutuannya. Dan yang terakhir C. Garis yang memotong atau menembus bidang. Nah,
dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, terlihat ada sebuah garis G yang menembus bidang alfa, maka akan terdapat satu titik persekutuan, yaitu titik A, yang biasa disebut juga sebagai titik tembus. Contohnya yaitu, misal kubus ABCD EFGH terdapat pada bidang ABCD. Garis atau rusuk mana saja yang terletak pada bidang ABCD ini yaitu AB, BC, AD, dan DC. Selanjutnya yang kelima, kita akan memahami kedudukan bidang pada bidang lain. A. Dua bidang berhimpit. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, terlihat bahwa bidang alfa dan beta merupakan dua buah bidang yang berhimpit. B. Dua bidang yang sejajar. Nah, terlihat pada gambar di bawah ini, dapat kita lihat bahwa bidang alfa dan beta merupakan dua buah bidang yang sejajar. Dan C. Dua bidang berpotongan memiliki satu garis persekutuan atau garis potong. Nah, pada dua buah bidang yang berpotongan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini bahwa terdapat dua buah bidang alfa dan beta yang saling berpotongan dan memiliki sebuah garis persekutuan yang kita sebut sebagai garis potong. Contohnya yaitu pada sebuah kubus ABCD EFGH, kita misalkan bidang ABCD di sini dapat terlihat bahwa bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, serta jarak titik ke bidang. Nah, yang pertama adalah jarak titik ke titik. Sebenarnya apa sih jarak titik ke titik itu? Jadi teman-teman, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dalam geometri pun, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana konsep dan pengertian dari jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, saatnya teman-teman mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan contoh soal dari jarak titik ke titik. Perhatikan gambar kubus PQRSTUVW. Pada gambar panjang rusuk kubus adalah 8 cm dengan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ. Maka jarak antara W dan P adalah... Nah, teman-teman, cara menyelesaikannya yaitu kita bisa lihat dari titik W dan titik P merupakan panjang garis PW. Garis PW merupakan panjang diagonal dari sisi kubus. Maka kita bisa menyelesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Maka PW sama dengan akar dari TW kuadrat ditambah PT kuadrat. PW sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 64. Jadi PW sama dengan akar dari 128. PW sama dengan 8 akar 2. Jadi jarak antara P dan W adalah 8 akar 2. Nah teman-teman, barusan kita sudah memahami apa itu pengertian dari jarak titik ke titik, konsepnya, dan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal mengenai jarak titik ke titik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu jarak titik ke garis. Apa sih itu jarak titik ke garis? Nah teman-teman, kita akan mengetahui apa itu jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Misal A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus dengan garis G. Nah, setelah teman-teman tahu apa pengertian dari jarak titik ke garis, mari kita lanjut mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tentang jarak titik ke garis. Nah, soal berikut ini adalah soal mengenai kubus ABCD EFGH. Kubus ABCD EFGH memiliki sisi 10 cm. Maka, berapa jarak titik C ke garis diagonal ruang AG?
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yakni pertama, kita cari tahu yaitu AC. AC adalah diagonal sisi, maka AC sama dengan S akar 2 atau sama dengan 10 akar 2. Kemudian AG. AG adalah diagonal ruang. AG sama dengan S akar 3 atau 10 akar 3. Dan kemudian GC. GC merupakan rusuk, jadi memiliki panjang 10 cm. Jadi jarak C ke garis AG sama dengan AC kali GC per AG atau 10 akar 2 kali 10 per 10 akar 3 sama dengan 10 akar 2 per akar 3 sama dengan 10 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 sama dengan 10 akar 6 per 3 cm. Nah, teman-teman, materi selanjutnya mengenai tentang jarak titik ke bidang. Apa sih jarak titik ke bidang itu? Nah, teman-teman, jarak titik ke bidang yakni adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai jarak titik ke bidang. Kita akan lanjutkan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal mengenai jarak titik ke bidang. Diketahui bidang 4 TABC dengan AT, AB, dan AC saling tegak lurus DA. Jika panjang AB sama dengan AC sama dengan AT sama dengan 5 cm, maka jarak titik A ke bidang TBC adalah berapa cm? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba teman-teman perhatikan gambar dari segi 4 TABC. Terlihat jarak titik A ke bidang TBC adalah jarak titik A sama dengan jarak titik A ke garis TD sama dengan jarak titik A ke titik E sama dengan panjang ruas garis AE. Nah, perhatikan lagi segitiga BAC siku-siku di A, maka AD sama dengan 5/2 akar 2. Perhatikan lagi segitiga TAD siku-siku di A, maka didapatkan TD sama dengan akar AT kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5/2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 25 per 2 sama dengan 75/2 sama dengan 5 akar 3 per 2. TD sama dengan 5/2 akar 6. AE sama dengan AT dikali AD sama per TD sama dengan 5 kali 5/2 akar 2 per 5/2 akar 6. AE sama dengan 5/3 akar 3. Jadi jarak A ke bidang TBC adalah 5/3 akar 3. Nah, begitulah cara menyelesaikan soal permasalahan dari jarak titik ke bidang. Nah, teman-teman, sepertinya kita sudah membahas ketiga materi itu. Mungkin saya akan membahas kembali apa itu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, agar kita semua mengingat lagi materi yang telah kita bahas. Jadi teman-teman, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik ke titik tersebut dalam jarak dua bangun. Definisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Dan jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Misal, A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus dengan garis G. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jarak titik ke bidang, yakni panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antar suatu titik dengan suatu bidang. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai ketiga materi tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.